Hey guys, di sini kami akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia. Mereka mau ngejelasin kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia loh. Gimana kalau kita bantu jelasin? Jelasin kerajaan apa? Kerajaan Perla sama kerajaan Samudra Pasai. Ayo. Hai guys, kembali lagi bersama kami Kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang kerajaan Perla Dan kerajaan Samudra Pasai. Ica, gimana kalau kamu aja yang jelasin kerajaan Perla? Jadi Mumut, ayo kita jelasin bareng-bareng. Ayo. Kerajaan Perlak. Kerajaan Perla terletak di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Aceh Timur. Secara geografis, daerah ini berada di pantai timur Sumatera bagian utara. Perla dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-9 hingga ke-13. Sistem kerajaan Perla. Yang pertama ada monarki Islam. Kerajaan Perla adalah salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Sistem pemerintahannya berpusat pada kekuasaan seorang sultan yang berfungsi sebagai pemimpin agama. Yang kedua ada struktur pemerintahan. Sultan dibantu oleh para pejabat tinggi dan ulama dalam menjalankan pemerintahan. Ini mencakup jabatan sebagai perdana, menteri yang menjabat lainnya yang mengurus administrasi negara. Yang ketiga ada hukum dan syariat Islam. Perla mengadopsi hukum Islam dalam pemerintahan. Keputusan-keputusan penting seringkali dipengaruhi oleh syariat Islam dan fatwa di para ulama. Yang keempat ada konsultasi dengan dewan. Sultan biasanya berkonsultasi dengan dewan penisat yang terdiri dari para bangsawan dan ulama penting dalam mengambil keputusan penting. Selanjutnya, pemimpin kerajaan Perlak. Yang pertama ada Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, merupakan sultan pertama kerajaan Perlak yang memerintah pada tahun 840 sampai 864 Masehi. Yang kedua, ada Sultan Mahmud Shah, salah satu sultan Perlak yang terkenal memerintah sekitar abad ke-11. Kerajaan Perla berdiri pada tahun 840 Masehi dan berakhir sekitar tahun 1292 Masehi. Masa keberadaan sekitar 452 tahun. Kelebihan pemimpin kerajaan Perla yang pertama yaitu Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Kelebihannya yaitu pionir dalam penyebaran Islam di Nusantara. Memperkenalkan sistem pemerintahan Islam yang kemudian diadopsi kerajaan-kerajaan lain. Dan kelemahannya yaitu terbatasnya informasi sejarah tentang pemerintahannya sulit dilakukan. Yang kedua ada yaitu Sultan Mahmud Shah. Kelebihannya yaitu memperkuat pertahanan dan memperluas wilayah kekuasaan. Dan kelemahannya yaitu tidak banyak sumber sejarah yang mendokumentasikan kebijakan ekonominya. Bukti catatan atau prasasti yang menguatkan keberadaan dan sejarah kerajaan Perlak. Yang pertama ada catatan dari sumber Arab dan Persia. Para pedagang dan pelancong Arab serta Persia seperti Sulaiman atau seorang pelaut dari abad ke-9 menulis tentang adanya kerajaan Islam di wilayah yang terkini. Yang kedua ada naskah hakikat Raja Pasai. Hakikat ini menceritakan sejarah kerajaan-kerajaan di Aceh, termasuk kerajaan Perlak. Meski bersifat sastra, hakikat ini memberikan gambaran tentang eksistensi dan kejayaan Perlak. Agama yang dianut pada kerajaan Perlak, yaitu agama Islam. Kerajaan Perlak adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara. Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, Sultan pertama kerajaan Perlak, merupakan seorang muslim yang berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Islam menjadi agama resmi kerajaan dan dianut oleh keluarga kerajaan serta sebagian besar masyarakatnya. Selanjutnya, pengaruh dan penyebaran Islam. Sebagai salah satu kerajaan Islam di Nusantara, Perlak memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Sumatera dan sekitarnya.
Kerajaan ini menjadi titik awal bagi penyebaran ajaran Islam ke wilayah-wilayah lain di Nusantara. Rakyat Kerajaan Perlak mayoritas menganut agama Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat di wilayah Perlak mungkin menganut kepercayaan asli lokal, Hindu atau Buddha, seperti banyak wilayah lain di Nusantara pada masa itu. Ketika Kerajaan Perlak berdiri pada abad ke-9 dan dipimpin oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, Islam mulai menyebar secara signifikan di kalangan rakyatnya. Meskipun Islam menjadi agama resmi kerajaan dan dianut oleh keluarga kerajaan, proses konversi masyarakat luas mungkin terjadi secara bertahap. Seiring waktu, mayoritas rakyat Perlak menganut Islam, tetapi ada kemungkinan bahwa beberapa kelompok kecil tetap mempraktikkan kepercayaan tradisional atau agama sebelumnya selama masa transisi. Di sini ada kebudayaan asli dari Kerajaan Perlak. Yang pertama yaitu bahasa dan sastra lokal. Bahasa Aceh dan sastra lisan seperti pantun dan gurindam mungkin menjadi bagian penting dan kebudayaan asli Perlak sebelum kedatangannya Islam. Dan yang kedua ada seni kerajinan. Seni ukir kayu, anyaman, dan tenun tradisional mungkin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Perlak sebelum Islamisasi. Dan yang ketiga ada adat istiadat dan perayaan. Berbagai upacara adat seperti pernikahan, upacara pertanian, dan upacara kematian mungkin masih mempertahankan tradisi lokal sebelum Islamisasi, meskipun dengan pengaruh Islam yang kuat. Kebudayaan baru Kerajaan Perlak yaitu 1. Seni dan arsitektur Islam. Yang kedua, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ketiga, sastra dan Arab. Keempat, perdagangan ekonomi Islam. Kelima, pemerintahan hukum Islam. Yang keenam, musik dan pertunjukan Islami. Yang ketujuh, tradisi dan ritual Islam. Yang kedelapan, pakaian dan busana Islami. Akulturasi kebudayaan yang mungkin terjadi di Kerajaan Perlak. Yang pertama, ada agama dan kepercayaan Islam Nusantara. Proses Islamisasi di kedua kerajaan ini menyebabkan penyatuan elemen-elemen keagamaan Islam dengan tradisi kepercayaan lokal. Misalnya, praktik-praktik keagamaan Islam mungkin diintegrasikan dengan ritual adat setempat. Yang kedua, bahasa dan sastra. Yaitu ada campuran bahasa Aceh dan bahasa-bahasa lokal lainnya yang mungkin mengalami pengaruh dari bahasa Arab, Persia, dan Melayu dalam kosakata dan tata bahasa. Kemudian ada literatur Islam. Sastra Islam seperti hikayat-hikayat dan karya-karya keagamaan mungkin telah dicampur dengan cerita-cerita lokal dan tradisi sastra Nusantara. Yang ketiga, ada seni dan arsitektur. Seni ukiran dan hiasan seperti motif-motif seni Islam seperti kaligrafi, geometri, dan flora fauna lokal mungkin telah digabungkan dalam seni ukiran kayu, batu, dan logam. Kemudian arsitektur masjid. Bangunan-bangunan masjid dan istana mungkin menampilkan perpaduan antara gaya arsitektur Islam, Hindu-Buddha, dan lokal. Yang keempat, musik dan pertunjukan. Ada musik Islami, yaitu alat musik tradisional seperti gendang, rebana, dan serunai. Mungkin digunakan dalam mengiring musik Islami seperti kasidah dan nasyid. Kemudian ada seni pertunjukan. Tarian-tarian tradisional lokal mungkin telah diadaptasi dengan tema-tema Islami dalam pertunjukan dan percayaan keagamaan. Yang kelima, ada pakaian dan busana, yaitu busana Islami. Pakaian tradisional Aceh dan busana lokal mungkin telah diintegrasikan dengan aturan-aturan busana Islami seperti pemakaian hijab dan pakaian syari. Kemudian ada penggunaan serban. Penggunaan serban atau penutup kepala Islami mungkin menjadi umum di kalangan pria. Yang keenam, ada tradisi sosial dan adat istiadat. Upacara pernikahan mungkin mencerminkan perpaduan antara tradisi Islam dan adat istiadat lokal, baik dalam profesi maupun tata cara. Praktik-praktik ekonomi tradisional seperti pertanian dan perdagangan mungkin telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang ketujuh, ada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Institusi pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah mungkin telah menggabungkan kurikulum agama Islam dengan pelajaran kebudayaan lokal. Sistem perekonomian Kerajaan Perlak. Yang pertama pada pertanian. Pertanian mungkin menjadi tulang punggung perekonomian Perlak dengan produksi padi, buah-buahan, sayuran,
yang penting untuk memenuhi kebutuhan lokal serta untuk perdagangan. Yang kedua, pada perdagangan. Perlak terletak di jalur perdagangan yang penting di Sumatera, sehingga perdagangan barang-barang seperti rempah-rempah, kopi, kain, dan barang-barang mewah lainnya dapat menjadi sumber pendapatan utama. Yang ketiga, pada kerajinan. Kerajinan seperti anyaman, seni ukir kayu, dan pembuatan kain tradisional mungkin juga menjadi bagian penting dari perekonomian, baik untuk kebutuhan lokal maupun untuk perdagangan. Sistem pelayaran kerajaan Perlak. Perlak mungkin memiliki armada perdagangan kapal dagang yang digunakan untuk melakukan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan tetangga di Kepulauan Nusantara, serta dengan perdagangan dari Asia Tenggara dan Asia Tengah. Pelabuhan Perak mungkin menjadi tempat persinggahan dan pusat aktivitas perdagangan, dengan kapal-kapal dari berbagai negara yang datang untuk memperdagangkan barang-barangnya. Pendidikan di Kerajaan Perlak, yang pertama ada pesantren. Perlak mungkin memiliki pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam di mana para pelajar, terutama dari kalangan bangsawan atau pemuda yang ingin mendalami agama, belajar tentang Al-Quran, hadis, dan fikih. Pesantren juga dapat menjadi tempat untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman lainnya dan mengembangkan kemampuan keagamaan. Yang kedua, melalui guru-guru agama. Para ulama dan guru agama mungkin menjadi sumber pengetahuan utama dalam pendidikan agama di Perlak. Mereka mungkin memberikan pengajaran langsung kepada murid-murid mereka, baik di pesantren maupun di masjid-masjid setempat. Selain pesantren, pengetahuan agama juga dapat disebarkan melalui ceramah-ceramah agama, majelis taklim, dan pertemuan-pertemuan keagamaan lainnya di masjid-masjid dan rumah-rumah. Yang kedua adalah Kerajaan Samudra Pasai. Letak geografis Samudra Pasai berada di wilayah yang kini disebut Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Letaknya di pesisir timur laut Sumatera, sedikit ke utara dari Perlak. Samudra Pasai berkembang besar dan sebagai pusat perdagangan yang penyebaran Islam pada abad ke-13 hingga 16. Sistem pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, monarki Islam. Sama seperti Perlak, Samudra Pasai juga merupakan kerajaan Islam dan sistem pemerintahan dipimpin oleh seorang sultan. Yang kedua yaitu pemerintahan terpusat. Sultan memiliki kekuasaan yang cukup terpusat, tetapi tetap memerintah sama menteri dan pejabat tinggi dalam administrasi kerajaan. Yang ketiga ada hukum Islam. Hukum yang berlaku di Samudra Pasai adalah hukum Islam. Ini mencakup penerapan syariat dalam aspek hukum, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah konsultasi dan dewan penasihat. Samudra Pasai sering berkonsultasi dengan dewan penasihat yang terdiri dari bangsawan dan ulama, mirip dengan yang ada di Perlak. Dan yang kelima adalah peranan dalam perdagangan. Karena Samudra Pasai adalah pusat perdagangan yang penting, Sultan juga berperan dalam mengatur dan mengawasi aktivitas perdagangan di pelabuhan, serta menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Pemimpin Kerajaan Samudra Pasai yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh, Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai yang memerintah dari sekitar tahun 1267 sampai 1297. Nama aslinya adalah Merah Siluh sebelum memeluk Islam. Yang kedua ada Sultan Malik Al-Zahir, putra Sultan Malik As-Saleh yang meneruskan kepemimpinan dan memperluas pengaruh kerajaan. Masa jabatan Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi dan berakhir sekitar abad ke-16, sekitar tahun 1521 Masehi, ketika ditaklukkan oleh Portugis dan kemudian dimasukkan ke dalam Kesultanan Aceh. Lalu masa keberadaannya sekitar 254 tahun. Kelebihan pemimpin Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh. Kelebihannya, pendiri Kerajaan Samudra Pasai yang berhasil mempersatukan berbagai suku dan golongan di bawah satu kerajaan, lalu mengembangkan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan dan pendidikan Islam. Kelemahannya, ada beberapa ketidakpastian historis mengenai asal-usul dan kebijakan awalnya karena keterbatasan sumber sejarah. Yang kedua ada Sultan Malik Al-Zahir. Kelebihannya, melanjutkan kebijakan ayahnya dan memperkuat posisi Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan internasional, lalu menjalin hubungan diplomatik yang kuat dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Lalu, kelemahannya ada menghadapi tantangan dari dalam dan luar kerajaan yang membuat pemerintahannya harus sering menangani konflik.
Bukti catatan atau prasasti dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat ini menjadi salah satu sumber utama yang menceritakan tentang pendirian dan perkembangan Kerajaan Samudra Pasai. Hikayat ini mengisahkan tokoh-tokoh seperti Sultan Malik Al-Saleh dan Sultan Malik Al-Zahir. Yang kedua ada prasasti nisan Sultan Malik Al-Saleh. Nisan Sultan Malik Al-Saleh ini di Samudra Pasai yang berinskripsi dalam bahasa Arab memberikan bukti konkret tentang keberadaan kerajaan ini. Nisan ini mencatat tanggal wafat Sultan Malik Al-Saleh pada 1297 Masehi. Yang ketiga ada catatan dari Ibnu Battuta. Ibnu Battuta, seorang pengembara Maroko, mencatat kunjungannya ke Samudra Pasai pada abad ke-14. Dia menggambarkan Samudra Pasai sebagai sebuah kerajaan Islam yang makmur dan berperan sebagai pusat perdagangan. Yang keempat, sumber-sumber Tiongkok. Catatan dari dinasti Yuan dan Ming menyebutkan hubungan dagang dan diplomatik antara Samudra Pasai dan Kekaisaran Tiongkok. Misalnya dalam catatan Ma Huan yang ikut serta dalam ekspedisi Laksmana Cheng Ho. Raja dan seluruh warga istana kerajaan Samudra Pasai menganut agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai juga merupakan salah satu kerajaan Islam awal di Nusantara. Sultan Malik Al-Saleh, pendiri kerajaan ini, memeluk agama Islam dan mengadopsi nama Islam setelah konversi. Islam menjadi agama resmi kerajaan dan dianut oleh seluruh anggota keluarga kerajaan serta mayoritas rakyatnya. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat penyebaran Islam dan pusat perjalanan di Asia Tenggara, menarik pedagang dan ulama dari berbagai penjuru di dunia. Pengaruh dan penyebaran Islam di Samudra Pasai, yaitu kerajaan ini menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan dunia Islam, termasuk dengan kekhalifahan dari Timur Tengah, Kesultanan Delhi, dan Kesultanan Malaka. Pengaruhnya dalam penyebaran Islam sangat signifikan, tidak hanya di Sumatera, tetapi juga di seluruh Nusantara. Rakyat kerajaan Samudra Pasai seperti halnya pemimpin mereka, mayoritasnya menganut Islam. Namun penting juga untuk mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial yang lebih luas. Kerajaan Samudra Pasai yang pertama sebelum Islam menjadi masyarakat yang kemungkinan besar juga menganut kepercayaan lokal, Hindu, dan Buddha. Setelah Islam, Sultan Malik Al-Saleh, pendiri kerajaan Samudra Pasai, memeluk agama Islam dan menjadikan agama resmi kerajaan. Islam menyebar dengan cepat di kalangan rakyat, terutama karena Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional yang sering dikunjungi oleh pedagang muslim dari berbagai belahan dunia. Proses Islamisasi di Samudra Pasai didukung oleh interaksi perdagangan dan diplomatik lainnya yang mempercepat adopsi Islam di kalangan masyarakat. Sinkretisme Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada praktik keagamaan campuran. Dalam masa transisi ke Islam, masyarakat mungkin masih mempraktikkan beberapa ritual dan tradisi yang berasal dari agama-agama sebelumnya. Yang kedua ada seni dan budaya. Seni musik dan tarian tradisional mungkin juga menunjukkan pengaruh percampuran. Lalu ada nomor 3, arsitektur dan seni rupa. Arsitektur masjid dan bangunan penting lainnya mungkin menunjukkan pengaruh dari gaya arsitektur di Buddha yang ada di sebelumnya. Kebudayaan asli Kerajaan Samudra Pasai yang pertama adalah bahasa dan sastra lokal. Seperti bahasa Aceh dan bahasa-bahasa daerah lainnya di wilayah tersebut mungkin telah ada sebelum Islamisasi dan masih dijadikan bahasa sehari-hari masyarakat. Kedua adalah seni dan kerajinan. Seni ukiran, seni tari tradisional, serta kerajinan anyaman dan tenun mungkin menjadi bagian dari kebudayaan asli dari Samudra Pasai. Yang ketiga adalah musik dan pertunjukan tradisional. Alat musik tradisional seperti rebana, gendang, dan serunai mungkin telah ada sebelum kedatangan Islam dan masih digunakan dalam berbagai pertunjukan tradisional. Nah, di sini ada kebudayaan baru dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada seni dan arsitektur. Terus yang kedua ada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ada bahasa dan sastra Arab. Yang keempat yaitu perdagangan dan ekonomi Islam. Dan yang kelima sistem pemerintahan dan hukum Islam. Terus yang keenam di sini ada musik dan seni pertunjukan Islami. Yang ketujuh ada tradisi dan ritual Islam. Dan yang terakhir yaitu 8 ada pakaian dan busana Islami. Akulturasi kebudayaan Kerajaan Pasai. Yang pertama, agama dan kepercayaan, yaitu Islam Nusantara. Yang kedua, bahasa dan sastra, yaitu campuran bahasa dan literatur Islam. Yang ketiga, seni dan arsitektur, yaitu seni ukiran dan hiasan. Dan arsitektur masjid. Yang keempat, musik dan pertunjukan, yaitu musik Islami dan seni pertunjukan. Yang kelima, pakaian dan busana, yaitu busana Islami dan penggunaan serban. Yang keenam, tradisi sosial dan adat istiadat, upacara pernikahan dan pertanian dan perdagangan. Yang ketujuh, pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang adanya pesantren dan madrasah. Sistem perekonomian Kerajaan Samudra Pasai.
Yang pertama ada perdagangan maritim. Samudra Pasai terkenal sebagai pusat perdagangan maritim yang strategis di Selat Malaka. Pelayaran ke berbagai wilayah seperti India, Cina, Timur Tengah, dan Afrika Timur mungkin dilakukan untuk memperdagangkan rempah-rempah, sutra, dan barang-barang lainnya. Yang kedua ada pertanian. Meskipun perdagangan maritim menjadi sumber pendapatan utama, pertanian tetap menjadi sektor penting dalam menyediakan pangan bagi penduduk-penduduk Pasai. Produksi padi, buah-buahan, dan sayuran mungkin dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Lalu ada industri. Samudra Pasai juga mungkin memiliki industri lokal seperti pengolahan hasil pertanian, pembuatan kain, dan kerajinan tangan yang menjadi sumber pendapatan tambahan. Sistem pelayaran Samudra Pasai. Yang pertama adalah Samudra Pasai terkenal karena armada kapal dagangnya yang kuat dan kegiatan perdagangan maritimnya yang aktif di Selat Malaka. Kapal-kapal dagang Pasai mungkin melakukan perjalanan jauh ke berbagai wilayah Asia dan Afrika untuk berdagang. Yang kedua adalah Pelabuhan Pasai, mungkin menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di kawasan itu, dengan berbagai kapal dagang yang datang dan pergi setiap hari, membawa serta berbagi komoditas perdagangan yang beragam. Berikutnya ada gambaran umum tentang pendidikan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada pesantren dan madrasah. Samudra Pasai mungkin memiliki lembaga-lembaga pendidikan agama seperti pesantren dan madrasah, di mana belajar tentang ajaran Islam dari para ulama dan guru agama. Yang kedua ada pendekatan praktis. Pendidikan agama mungkin lebih praktis dan berfokus pada ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti cara beribadah, etika, dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga ada dukungan pemerintah. Pemerintah Pasai mungkin memberikan dukungan dan intensif untuk pendidikan agama karena agama Islam memainkan peran penting dalam struktur sosial dan politik kerajaan. Yang keempat ada pendidikan formal. Selain pendidikan agama, mungkin juga ada upaya untuk memberikan pendidikan formal dalam bidang-bidang sejarah seperti sastra, sejarah, dan filsafat, meskipun kemungkinan terbatas pada kalangan tertentu. Terima kasih sudah menonton part 2 kami. Bye-bye. Bye. 3. Pas. Woi. 1, 2, 3. Tradisi lokal sebelum Islamisasi, meskipun dengan pengaruh Islam yang kuat. Pertama dulu Kerajaan Perla.